Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Dan mari kita akan terus setia belajar firman Tuhan bersama-sama. Renungan firman Tuhan kita pada hari ini terdapat di dalam kitab Kejadian 5. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Sekali lagi, Kejadian 5 ayat 1 sampai ayat 2. Demikian firman Tuhan. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul Peran Allah. Mari kita akan merenungkan kebenaran Tuhan ini bersama-sama, kita belajar firman Tuhan dan juga kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan dari renungan firman Tuhan kita pada hari ini. Sesuai dengan pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam kitab Kejadian pasal yang kelima. Terlebih dahulu kita akan mempelajari, mengobservasi ayat yang sudah kita baca tadi. Ya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pasal 5 ini khususnya ayat yang kita baca tadi, ini adalah daftar anak cucu atau keturunan dari Adam ya. Namun tentunya tidak semua yang dituliskan di dalam kitab ini, hanya beberapa saja keturunan-keturunan awal ya. Kemudian dari keturunan Adam inilah yang kemudian akhirnya menurunkan Mesias atau Yesus ya. Dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi Tuhan Yesus dalam keadaannya sebagai manusia pun juga adalah keturunan dari Adam, karena Adam adalah manusia pertama di muka bumi ini. Nah, di sini terdapat nama-nama, kemudian ada umur atau usia, dan kemudian ada kematian orang-orang yang merupakan para penerus atau generasi selanjutnya, anak cucu dari Adam, ya manusia pertama di muka bumi ini. Maka dari itu silsilah ini dimulai dari Adam itu sendiri. Nah, keberadaan Adam serta keturunannya ini semua terjadi, semua tersusun, bahkan semua tercatat di dalam firman Tuhan. Itu semua hanya karena kemurahan Allah. Semua sudah diatur di dalam rencananya Allah. Jadi tidak hanya kebetulan atau bukan sebuah karangan belaka, tapi semua sudah ditetapkan, sudah diatur dan sudah dituliskan oleh Allah. Dan di sini kita kemudian juga dapat melihat bagaimana Allah lah yang mengatur semuanya, maka dari situlah kita bisa menemukan peran Allah dalam kehidupan manusia. Nah, kehadiran Adam beserta anak cucunya, ya Bapak Ibu, di sini kita akan belajar bersama-sama dalam interpretasi kehadiran Adam beserta anak cucunya yang tercatat dalam Alkitab dan kemudian terus berjalan, terus berlanjut hingga kita ada di muka bumi ini. Hingga saat ini kita pun hadir di muka bumi ini. Semuanya kita yang ada di dunia, yang ada di bumi ini. Tentunya kejadian kita, kelahiran kita, kehadiran kita itu tidak terjadi begitu saja. Atau tiba-tiba ada, atau tiba-tiba terjadi, tidak Bapak Ibu. Ya, namun semua ada peran Allah yang terutama dan yang paling penting di atas kehidupan setiap manusia, terlebih khusus kita umat-umatnya. Nah, hal ini yang akan kita pelajari hari ini dalam Renungan 79 kita, yaitu peran Allah dalam menghadirkan manusia di muka bumi ini. Yang pertama kita belajar peran Allah dalam menghadirkan manusia, yaitu adalah Allah sang pencipta manusia. Allah lah yang menciptakan manusia. Kita membaca tadi di dalam Kejadian 5 ayat 1, di sana ada kalimat yang berkata, pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Sudah sangat jelas, manusia itu diciptakan oleh Allah. Manusia tidak diciptakan oleh dirinya sendiri atau orang lain, manusia lain. Dan karena itulah manusia pun tidak bisa mengatur dirinya sendiri, tidak bisa menguasai dirinya sendiri atau menjadi tuan atas dirinya sendiri. Sebaliknya, karena Allah sang pencipta, maka Allah lah yang menciptakan manusia itu yang harus mengarahkan, yang harus mengatur, yang harus mengontrol, yang harus menguasai kehidupan manusia, gerak-geriknya, tingkah lakunya,
Bahkan Allah lah yang harus menjadi pusat serta sumber kehidupan dari manusia itu. Efesus 2 ayat 10 firman Tuhan berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, karena kita ini buatan Allah, kita diciptakan Allah, dan Allah sudah punya planning atau Allah sudah punya rencana, Allah sudah punya tujuan, Allah sudah punya target untuk apa yang harus dilakukan oleh manusia yang Dia ciptakan. Oleh sebab itu saat kita diciptakan oleh Allah, kita tidak bisa mengatur atau menguasai diri kita, tapi hanya Tuhanlah yang berkuasa, yang berhak mengatur, menguasai hidup kita, karena kita ini punya tujuan, karena kita ini punya tugas yang harus dikerjakan sesuai dengan kehendak Allah, dan itulah yang memang harus kita penuhi, kita lakukan di dalam kehidupan ini. Jadi ketika Tuhan menciptakan kita, kemudian kita hadir di dunia, kita kemudian tidak hanya diam-diam saja atau yang penting lahir, yang penting hidup, tidak, tapi ada hal yang harus kita kerjakan karena Tuhan menciptakan kita untuk melakukan pekerjaan baik sesuai dengan kehendaknya. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua, peran Allah dalam menghadirkan manusia, yaitu Allah lah yang memberi nama manusia kepada kita, ya. Kejadian 5 ayat 2 ya, 2b di dalam ayat tersebut dikatakan, ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Ya Bapak Ibu, memang sekarang saat ini nama kita berbeda-beda, ya, nama saya Mercy, kemudian ada nama-nama yang lain. Tetapi untuk kita sebagai makhluk hidup, nama kita itu adalah manusia. Nah, manusia itu adalah nama kita sebagai makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah. Kalau hewan ada juga nama-namanya. Nah, kalau kita makhluk hidup yang diciptakan Allah namanya manusia. Namun kemudian dibedakan lagi dengan nama-nama kita sekarang ini, ya. Dan tentunya semuanya pasti juga beragam macamnya. Dan Adam serta keturunannya sampai kepada kita saat ini semua itu disebut manusia, ya, kita sama manusia. Allah lah yang memberikan nama itu kepada kita, makhluk ciptaannya yang paling mulia, ya, yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Adam sendiri sebelumnya sudah diberikan kuasa oleh Allah, bahkan diperintahkan untuk memberi nama kepada makhluk hidup yang lain, entah itu hewan, ya, binatang-binatang yang lain. Allah sudah memerintahkan Adam untuk memberikan nama. Namun untuk dirinya sendiri Adam tidak bisa memberikan nama, ya, bagi dirinya sendiri sesuai dengan kehendaknya. Jadi Allah lah yang memberikan sebuah nama yang akan terus-menerus digunakan, yaitu kita manusia, ya, kita namanya makhluk hidup, ya, kita makhluk hidup manusia namanya, tidak akan berubah. Cuma kemudian kita punya nama yang berbeda-beda. Nah, nama yang Allah berikan yaitu manusia kepada kita, yaitu Allah berikan supaya kita ini mengingat, supaya kita ini terus sadar akan asal-usul kita, akan siapa pencipta kita, dan kemudian itu menjadi sesuatu hal yang bisa membuat kita mengingat bahwa kita ini wajib memandang kepada siapa yang menciptakan kita, yaitu Allah. Siapa yang memberikan kita nama, yaitu Allah. Itu pun yang juga Allah terapkan dalam kehidupan Adam. Jadi Adam tidak memberikan nama bagi dirinya sendiri, tetapi Allah lah yang berkuasa atas hidupnya, termasuk memberikan nama supaya Adam tahu siapa penciptanya. Adam ingat siapa yang membuat dia ada. Itu pun juga berlaku atas kehidupan kita Bapak Ibu. Karena Allah yang menciptakan kita, kita pun harus selalu ingat kepada Allah. Allah yang memberikan kita nama, Allah yang memilih kita untuk ada di muka bumi ini. Yeremia 32 ayat 40 bagian B. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Ya Bapak Ibu, ternyata Allah pun juga memberikan nama kepada kita supaya kita mengingat dia, karena memang itulah kehendaknya. Allah rindu supaya kita ini selalu takut akan dia, kita selalu mengasihi dia dan tidak jauh-jauh dari dia. Karena kita ini buatannya, Allah pun tidak mau jauh, ya, dari kita, ciptaan-ciptaannya. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu, Allah yang sudah menciptakan kita, Allah yang memberikan kita nama, maka kita harus selalu mengingat Tuhan, memandang dia selalu dalam kehidupan kita, selalu ingat, selalu sadar akan keutamaan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Dan kemudian yang terakhir, peran Allah dalam menghadirkan manusia di dunia, yaitu Allah lah yang memberkati manusia.
Ya, orang tua tentunya pasti selalu berdoa memberkati anak-anaknya. Demikian juga Allah yang adalah Bapa kita. Ya, dia juga memberkati kita sebagai anak-anaknya. Dan kalau orang tua di dunia ini hanya bisa memohonkan kepada Tuhan mengenai berkat-berkat. Namun Allah yang kita sembah itu Allah yang menyediakan berkat itu. Allah yang memberikan berkat itu. Bahkan dialah sumber berkat itu bagi setiap kehidupan kita. Semua berkat yang Tuhan berikan itu adalah baik, adalah benar, dan sangat sesuai. Pasti tepat dengan apa yang kita butuhkan selama kita hidup. Pas sesuai dengan kehidupan kita sebagai manusia di muka bumi ini. Itulah yang Allah berikan. Dan berkat-berkat itulah yang juga kemudian pasti kita rindukan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita tidak dapat hidup tanpa Allah. Kita tidak bisa jauh daripada Allah. Karena dialah sumber dan pusat kehidupan kita. Ulangan 7 ayat 13. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Ya, ini janji Allah, berkat Allah yang diberikan kepada kita manusia yang tinggal di muka bumi ini. Berkat untuk kebutuhan kehidupan kita sehari-hari di muka bumi ini, Tuhanlah yang menyediakannya. Bahkan jauh daripada itu Tuhan juga punya berkat-berkat yang lain yang tentunya lebih luar biasa bagi setiap kehidupan kita. Tidak hanya untuk kebutuhan jasmani, tapi kebutuhan-kebutuhan yang lain, hal-hal yang lain Tuhan sanggup kerjakan karena dialah yang memberkati manusia. Dan kemudian aplikasinya Bapak Ibu, kemudian apa yang harus kita lakukan terhadap Allah? Ya, karena perannya yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Tentunya yang pertama kita harus menyembah Tuhan, menyembah Allah selalu dalam kehidupan kita. Kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita berdoa kepadanya, kita beribadah, kita memuji namanya, kita menyembah Dia. Kemudian layani Tuhan. Apa yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan, kita lakukan untuk Tuhan. Kemudian tentunya hidup dalam takut akan Tuhan. Ikuti apa yang kehendaknya, apa yang menjadi kerinduannya dalam kehidupan kita, itu yang kita kerjakan. Dan itu yang harus kita lakukan terhadap Allah. Karena perannya yang sudah menghadirkan kita di muka bumi ini. Karena dari Tuhanlah asal muasal, dari Tuhanlah asal usul kita dan sumber kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Biarlah renungan firman Tuhan ini menjadi berkat kekuatan bagi Bapak Ibu kita semuanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, terima kasih telah mengikuti renungan 79. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami dapat nikmati hari ini. Mengingatkan kami sungguh besar peran-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh dahsyat peran-Mu dalam menghadirkan, menciptakan kami untuk ada di muka bumi ini. Dan kami mau selalu menyembah Tuhan. Kami mau selalu melayani Engkau dan takut akan Engkau. Karena Engkaulah sumber kehidupan kami, pemilik hidup kami. Biarlah kami selalu dekat dengan Engkau, terhubung dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau berkati jemaat Tuhan yang ada di GPD El-Shaddai Magelang, biar hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin setia melayani Tuhan. Kiranya keluarga GPD El-Shaddai Magelang memegang peringatan-peringatan-Mu yang ajaib. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian. Kiranya kami terus mendambakan perintah-perintah-Mu. Teguhkanlah langkah kami oleh janji-Mu dan janganlah segala kejahatan berkuasa atas kami. Terima kasih Tuhan, kami aminkan firman-Mu dan kami terima dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya, amin.